Makanya kemarin kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait, ingat kemarin kita sudah selesai nih pileg, tahun politik. Saat ini kita masuk lagi di tahun politik, pilkada. Iya kan? Jangan sampai nanti dinas-dinas ini juga digunakan oleh incumbent untuk menjadi dagangan politik dalam hal ini. Sekarang kalau misalnya berbicara defisit, pemerintah Kota Cilegon yang katanya kota terkaya nomor 4 di wilayah Indonesia, begitu kan? Apa yang jadi persoalan? Apakah memang DPKD tidak bisa mencari uang untuk bisa memenuhi APBD kita? Saya minta kepada wali kota, pada saat itu ada Pak Sekda juga, ada Pak Wakil, saya sampaikan bahwa coba sih dikasih treatment yang jelas kepada OPD-OPD. Kalau memang dia tidak bisa melakukan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya, diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banten News, kembali lagi berjumpa bersama saya Gilang Fatah. Dan kita hadir di acara podcast Wakil Rakyat. Ini adalah program hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan bantennews.co.id. Kalau Sobat Banten News bingung sekarang saya ada di mana, yang pasti saya ada di satu tempat yang asri, ya, banyak pepohonan, dan juga banyak beraneka macam unggas dan hewan peliharaan. Yang pasti bukan di kebun binatang. Yang pasti sekarang saya di rumah salah seorang wakil rakyat. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, Banten News pada episode kali ini kita akan terus bersama teman-teman di Badan Anggaran. Ini adalah salah satu instrumen di parlemen kita sebagai alat kelengkapan DPRD. Nah, di sebelah saya, kalau Anda yang sudah tahu tempat pasti sudah bisa tebak siapa orangnya. Dan dia adalah wakil rakyat yang sekaligus merupakan anggota Badan Anggaran dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Erik Airlangga Al-Ghazali. Wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Selalu baik, Kang Gilang. Sudah lama kita tidak berjumpa ini. Iya, sudah lama tidak berjumpa. Jadi harap maklum Sobat Banten News. Seperti yang dikatakan beliau tadi, sudah lama tidak berjumpa. Karena memang untuk meminta waktu beliau ini sulit sekali. Jadi ini adalah podcast yang bisa dilakukan setelah perjanjian yang ke-18. Iya. Sempat 17 kali dipending Dan diparipurnakan dulu. Jadi sekarang kita ada di kediaman Kang Erik Airlangga saat ini di rumah yang megah. Wah, ini rumah yang luasnya kurang lebih 15 hektar. Amin. Ya, mungkin beberapa ratus meter milik beliau, sisanya milik tetangga-tetangganya gitu. Betul. Ya, kalau ini dikatakan rumah mewah, ya karena memang orangnya mewah. Beliau sudah mapan bahkan sebelum menjadi wakil rakyat di 2 periode sebelumnya. Jadi masih dengan kesibukan di luar parlemen, ya bisnis ya. Masih Kang. Bisnis jasa sembelih keliling masih? Masih Kang. Masih sembelih suara bukan. Jasa sembelih keliling masih ya dia. Itu salah satu penunjang perekonomian beliau. Selain menjadi tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Kang Erik, bicara perjalanan karir Kang Erik sendiri nih, sebelum kita akhirnya ngebahas soal tupoksi Kang Erik soal sebagai anggota Badan Anggaran. Kemarin kita barusan melalui pileg pemilu legislatif dan Kang Erik kembali terpilih. Alhamdulillah, satu-satunya incumbent di Dapil 2. Nggak bosan-bosan ya nyalek ya? Sebetulnya bukan nggak bosan, karena perintah partai kita harus taat dan patuh. Ada PR juga yang belum tuntas? Ada beberapa PR di Dapil sendiri yang memang belum dituntaskan. Tapi insya Allah di 2024-2029 ini insya Allah tuntas. Insya Allah tuntas. Insya Allah tuntas. Kalau ngelihat dari kapasitas Kang Erik selama ini sebagai Ketua Komisi 4, yang juga bersinggungan langsung dengan salah satu pelayanan dasar masyarakat, juga bisa dijelaskan apa itu yang dimaksud katanya belum tuntas? Kemarin kita 2019-2024 beberapa infrastruktur yang memang menjadi persoalan yang cukup lumayan pelik. Salah satu contoh
yang sempat jadi isu ajurmuk jalan yang di kelurahan itu sekarang kan sudah terrealisasi. Itu berkat juga dorongan dari teman-teman DPRD beserta dinas terkait, karena mitra PU itu kan salah satunya dengan Komisi 4. RTP ruang terbuka publik yang ada di Kedung Baya, Kelurahan Kalitimbang, itu salah satu RTP terbesar di Kota Cilegon. 2, sekian hektar lah luasnya, ya kan? Itu tanahnya tidak beli karena milik Pemkot. Dan alhamdulillah 3 tahap kita sudah lalui, saat ini sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Itu terrealisasi terakhir kemarin di 2023, finishing. Termasuk jembatan Ciberko di sini. Jembatan Ciberko juga sama 2022 ya. Terrealisasi, ya kan? BBS juga betonisasi, itu juga sama. Dorongan kita sempat hampir terjadi gagal lelang, alhamdulillah bisa berkat kita dorong, alhamdulillah bisa terrealisasi dengan baik. Saat ini konsen saya adalah kemarin sudah di ACC oleh dinas terkait beserta sekda dan juga wali kota untuk pembebasan lahan, pembebasan jalan dari Imam Bonjol, ya kan? Dari Cuber depan jalan raya sampai dengan Ciberko jembatan. Itu kita minta dilebarkan. Saat ini katanya sudah pembahasan DED segala macam ini dan itu. Mudah-mudahan karena saat ini memang ada defisit anggaran, kayaknya sih mungkin bisa ketunda. Tapi mudah-mudahan di 2024-2019 ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Gitu. Asik kan Sobat Banten News, belum apa-apa kita udah dikasih bocoran sama beliau. Defisit anggaran. Karena kan kita konsennya ke Bangga. Nanti kita bahas ya soal defisit anggaran lebih jauh. Tapi ngomong-ngomong, sebagai Ketua Komisi 4 dan juga sebagai Badan Anggaran, ini irisannya jelas ya ada ya antara dua instrumen ini ya? Karena kebetulan hampir seluruh pimpinan komisi masuk ke Badan Anggaran. Salah satu contoh Komisi 1 Pak Mas Duki masuk ke Badan Anggaran. Pak Fatur Rohmi Ketua Komisi 2 masuk ke Badan Anggaran. Pak Jabdul Gofar masuk ke Badan Anggaran. Ya kan? Saya Ketua Komisi 4 masuk ke Badan Anggaran. Jadi karena apa? Begitu kita hearing RKA, rapat dengan para mitra-mitra Komisi 4, setelah itu kan kita rapat anggaran tuh, iya kan? Agar usulan-usulan dari masing-masing OPD itu bisa kita bawa nanti di saat rapat anggaran dan didorong. Kalau agenda terdekat seperti apa untuk Badan Anggaran? Kita mau ada prognosis. Ya, insya Allah di minggu-minggu depan kalau nggak salah ya. Pokoknya di pertengahan bulan inilah ada prognosis. Nah, kalau bicara prognosis ini menarik Sobat Banten News. Belum apa-apa beliau udah ketawa kan, karena beliau ini adalah pimpinan sebuah alat kelengkapan yang mitra komisinya juga langsung bersinggungan dengan masyarakat, dan juga kinerja mereka dalam serapan anggaran juga masih menjadi tanda tanya. Betul. Apa yang menjadi atensi teman-teman Badan Anggaran soal prognosis ini, termasuk juga kinerja? Jadi posisi begini kan, kita OPD. Evaluasi dengan beberapa OPD, termasuk kita DPRD Kota Cilegon, salah satunya Komisi 4. Dari Desember, begitu kita ketok palu anggaran, kita sudah panggil dinas-dinas terkait untuk segera melakukan action kegiatan-kegiatan, ya kan? Ternyata sudah kita berikan peringatan di bulan Desember, bulan Februari, bulan Maret setelah waktu itu kan setelah pemilu kan, ternyata masih belum berjalan. Dikatakan terakhir kemarin kita hearing, kita panggil beberapa dinas mitra-mitra Komisi 4 yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat, PU, Perkim, LH, dan juga yang lainnya, itu baru bisa dilakukan di bulan ini. Maksud kita kan begini, Juni, Juli, Agustus, September kita sudah bahas anggaran perubahan. Sedangkan kegiatan di reguler saja, ini kan belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat belum merasakan, makanya kemarin kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait, ingat, kemarin kita sudah selesai nih pileg, tahun politik. Saat ini kita masuk lagi di tahun politik, pilkada. Iya kan? Jangan sampai nanti dinas-dinas ini juga digunakan oleh incumbent untuk menjadi dagangan politik dalam hal ini. Direalisasi seluruh kegiatan menjelang rangkaian pilkada. Maka ini kan jadi persoalan. Kenapa sih tidak bisa dilakukan di awal tahun, kata kita? Karena alasannya kan defisit. Sekarang kalau misalnya berbicara defisit, pemerintah Kota Cilegon yang katanya kota terkaya nomor 4 di wilayah Indonesia, begitu kan? Apa yang jadi persoalan? Apakah memang DPKD tidak bisa mencari uang untuk bisa memenuhi APBD kita, yang APBD kita sudah jelas, PAD kita 800 sekian, APBD kita 2, sekian triliun, iya kan? Nah, makanya kata kita, ini gimana sampai terjadi hal seperti ini? Makanya kita berharap kepada dinas terkait. Kemarin pun kita dengan teman-teman komisi-komisi itu menyampaikan bahwa ke depan masa pemerintah Kota Cilegon ini kan tinggal menghitung hari nih, ya kan? Di September kita di November kita sudah ada pilkada. Setelah itu kan ada pergantian kepala daerah.
Kemarin pun di saat kita rapat badan anggaran terakhir, di rapat RAPBD kalau nggak salah atau apa, saya lupa waktu itu di Tangerang. Saya minta kepada wali kota, pada saat itu ada Pak Sekda juga, ada Pak Wakil, saya sampaikan bahwa coba sih dikasih treatment yang jelas kepada OPD-OPD. Kalau memang dia tidak bisa melakukan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya, diganti. Atau misalnya dinas sendiri yang mengundurkan diri. Tapi kan itu kata dinas terkait, termasuk apa kata wali kota dan juga Pak Sekda, itu sudah dilakukan. Ada beberapa pergantian kepala dinas. Tapi kan itu kan tidak menjadi tidak menjadi efek jerah untuk kepala dinas. Masih lagi di akhir tahun, karena apa? Kejadian di 2023 kemarin, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di akhir tahun, terjadi gagal lelang, akhirnya tidak bisa dilakukan. Iya kan? Jadi sayang gitu tuh. Maksud kita akhirnya serapan anggaran tidak maksimal. Akhirnya kan silvanya cukup lumayan tinggi kemarin kan gitu tuh. Tapi kalau bicara serapan, semester awal itu artinya semester pertama itu kan biasanya terlepas dari kondisi Anda jadi defisit atau tidak, selalu minim. Betul. Nah, tadi dikatakan mitra komisi sudah mengingatkan, pimpinan eksekutif pun juga sudah mengimbau agar OPD ini bekerja maksimal. Duitnya ada tapi nggak bisa dieksekusi. Betul. Apa cerita lain mungkin dari teman-teman komisi maupun juga badan anggaran atas keluh kesah mungkin yang sempat disampaikan oleh teman-teman di OPD? Kalau OPD sendiri sih, kalau kita tanyakan terakhir waktu adanya fungsional ya kalau nggak salah ya, masalah nggak nih, agak terhambat nggak nanti nih teman-teman dinas nih dengan adanya beberapa yang masuk ke fungsional? Nggak ada Pak, clear Pak. Oke. Ternyata tetap aja dilakukan di akhir tahun. Di 2024 kita sudah ingatkan juga nih, ya kan? Pak, dengan adanya posisi yang informasi dari wali kota dan juga yang lainnya bahwa kita defisit anggaran, keganggu nggak? Aman Pak, beberapa kegiatan bisa dilakukan. Ternyata yang terjadi saat ini adalah buka tutup anggaran. Iya kan? Betul. Iya. Nah, makanya ini kan juga sebetulnya kan menjadi hambatan. Tapi kenapa sih tidak disampaikan di setiap kita rapat, kita tanyakan, aman Pak, clear Pak. Masyarakat kan taunya anggota dewan kalau ada apa-apa. Padahal sudah jelas tupoksi kita adalah cuma ada 3, iya kan? Betul. Mengawasi anggaran, kan legislasi. Gitu. Membuat peraturan daerah, termasuk juga mengawasi anggaran, kontrol legislasi, kontrol budgeting. Nah, makanya maksud kita itu tadi. Sudah jelas tupoksi kita ada 3. Tapi kenapa masyarakat itu kan masih berasumsi kalau misalnya jalan rusak ngadunya ke DPRD. Apapun rusak tetap apapun segala macam bentuknya kan selalu ke DPRD. Nah, maka dengan pola kita mengundang teman-teman OPD, mereka selalu menyampaikan, insya Allah Pak kita akan lakukan, insya Allah Pak. Selalu begitu-begitu terus. Akhirnya ya kita kan hanya bisa mengontrol. Yang bisa melakukan misalnya mengevaluasi OPD terkait untuk diganti atau apapun segala macam itu kan ada di wali kota. Tapi yang menarik, ini mungkin perlu menjadi atensi juga, karena prognosis itu biasanya outputnya adalah evaluasi satu semester kinerja dari tiap OPD. OPD A, B, C, sampai Z itu kemampuan mereka untuk menyerap anggaran itu terukur semua. Tapi yang terbawah sekalipun, misalkan terendah sekalipun tidak mampu menyerap anggaran mereka dengan baik. Justru sebaliknya, kalau mungkin masyarakat secara umum berharap itu ada reward and punishment ya. Betul. Mereka yang terbaik mungkin bisa ditambah anggaran, dan yang minim serapan itu mungkin dievaluasi anggarannya. Tapi kita tidak melihat itu selama ini. Betul, makanya itu tadi kan ada kita reward juga dan punishment. Iya, kita juga berharap tuh kepada wali kota dalam hal ini atau Sekda, ada beberapa OPD yang mungkin serapannya begitu maksimal misalnya. Salah satu contoh gini lah, PU lah ya, karena memang PU ini kan salah satu yang langsung dirasakan oleh masyarakat terkait masalah infrastruktur, iya kan? Di Sprindak misalnya terkait masalah penata kelolaan pasar misalnya, iya kan? Zaman kepala dinas A, penata kelolaan pasar yang tadinya semeraut jadi baik, kan begitu tuh. Karena apa? Ini kredit nih, pasar ini kan juga salah satu yang memang menjadi persoalan klasik sebetulnya. Harusnya kan kalau misalnya ditata dengan baik segala macam, maka diberikan reward apapun bentuknya, terserah wali kota itu makan. Jadi agar seluruh OPD itu termotivasi. Jangan sampai hal yang terjadi adalah saat ini OPD ingin melakukan kegiatan, kekhawatiran karena apa? Anggarannya buka tutup, atau mungkin anggarannya tidak di ACC. Salah satu contoh, PU waktu itu sama Dishub kita dorong untuk punya eksavator. Ternyata dari Bapeda sendiri
mencoret anggaran itu. Padahal Komisi 4 sudah mendorong pada saat itu untuk bisa menganggarkan. Karena apa? PU butuh eksavator untuk mengangkat sedimen-sedimen yang ada di sungai. Kan gitu tuh. Dishub minta juga tuh mobil derek, ya kan? Untuk apa? Posisinya Jalan Lingkar Selatan kita sudah dapat bantuan dari pusat. Iya kan, pemerintah Kota Cilegon selalu menyampaikan melalui wali kota bahwa kita tidak sanggup untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan. Maka dengan adanya kita mobil derek, mobil-mobil yang overload atau odol, overdimensi, itu ada penarikan. Di mana tempat lahan parkir yang kita siapkan? Bawa ke situ agar ada efek jerak untuk para pengusaha-pengusaha, agar bisa juga melihat kondisi jalan yang memang tidak pas atau tidak layak untuk kendaraan besar, maka ditariklah tempatnya di mana. Kan begitu tuh maksud kita. Tapi itu tersendiri oleh Bapeda dicoret. Akhirnya tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa terrealisasi. Rencana di anggaran perubahan ini bisa terrealisasi baik mobil derek ataupun eksavator di PU dan di Dishub. Gitu. Baik, Sobat Pantau News, pintas mungkin beliau coba menyampaikan ya apa yang menjadi concern dari teman-teman Komisi 4 yang menjadi domain beliau juga di luar sebagai badan anggaran. Baik, Sobat Pantau News, kembali lagi kita di podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan juga bantennews.co.id. Dan kita masih bicara soal anggaran yang menjadi konsentrasi teman-teman badan anggaran daerah yang tentunya ini semua dimuat dalam dokumen APBD Kota Cilegon. Jadi kita masih bersama Kang Erik Erlangga, saya disuguhi kopi dan beliau minumnya wedang uwuh. Wedang uwuh itu kan? Ya, wedang uwuh. Rutin minum wedang uwuh? Enggak juga. Sesekali kadang aja. ada teman wartawan aja sama wedang uwuh biar sehat. Dan juga kita diberikan apa ini? Gipang. Sajian panganan Gipang. Gipang singkong sedulur. Ini produk Cibober? Dari Bulakan. Tempatnya Ketua Banggar. Karena Ketua Banggar nggak bisa hadir, saya hadirkan Gipangnya. Mohon maaf Ketua Banggar kalau misalkan ini disinggung-singgung ya, beliau yang menyinggung pasti bukan saya. Dan ini produk UMKM. Betul, produk UMKM. Apa ini terobosan baru kah dengan singkong? Sebetulnya Biasanya sudah kan lama, sudah lama. Karena memang ini kan biasanya kan pakai beras ya. Kalau ini pakai singkong. Ini karena produk-produk punya masyarakat sekitar, maka kita bisa mengkonsumsi itu. Banyak varian ya. Iya, bisa ada tamu kita suguhin. Karena apa? Biar coba nih kan biasanya orang nyobain gipang itu kan gipang beras doang. Ini gipangnya gipang singkong kan, rasanya berbeda. Ini sampai kirim saya ke beberapa menteri. Iya, jangan kita yang dicoba lah. Kita udah banyak cobaan soalnya. Oh iya. Cobaan kita sudah cukup banyak. Jadi kadang-kadang jangan podcast ini kita juga curcol, coba sambil ya kan. curcol ini. Tapi kalau bicara UMKM, keberpihakan anggaran ada nggak sih di UMKM? Kita sudah mengusulkan sebetulnya kepada dinas koperasi. Pada saat itu Pak Didin kan? Masih. Saya bilang, Pak, kita ini kan pemerintah Kota Cilegon, saya melihat di beberapa kabupaten kota itu mereka melibatkan para pelaku UMKM. Saya bilang, kita ini kan punya 43 kelurahan, 8 kecamatan. Ada beberapa OPD, kantor sekda, kantor wali kota, kantor DPRD. Kita mempunyai anggaran yang jelas dari pemerintah Kota Cilegon, APBD. Dibinalah pelaku UMKM. Disuplai itu mereka menjadi supplier kepada kelurahan-kelurahan. Agar apa? Kita butuhnya apa sih? Makanan box tuh, ya kan? Daripada kita beli dari tempat-tempat yang memang mereka juga sebetulnya dari pelaku UMKM juga, ya kan? Kita langsung dari pelakunya nih, gitu kan? Berdayakan UMKM lokal. Iya, agar apa maksud kita? Kita selalu menyampaikan itu. Begitu mereka bayar pajak kepada pemerintah Kota Cilegon, ini uangnya gue balikin lagi nih. Kan gitu tuh. Dengan pola apa? Anda kirim barang ke kita, ke kelurahan kecamatan, di setiap rapat segala macam, termasuk di DPRD juga waktu itu kita sudah minta kepada pimpinan DPRD untuk bisa mengakomodir teman-teman tuh dari pelaku UMKM. Dari 43 kelurahan semua diakomodir tuh. Ya kan, kerjasama dengan kelurahan tuh. Kira-kira mana saja kan mereka kan punya datanya tuh. Ada berapa banyak UMKM yang ada di wilayah Kota Cilegon, ya kan, khususnya di kelurahan-kelurahan masing-masing. Agar keberlangsungan UMKM ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau di wilayah Kang Erik sendiri, di Dapil lah katakanlah Cilegon Cibober, ini merata ya? Apanya? Pengrajin UMKM untuk produk ini? Merata. Sebetulnya memang ada beraneka ragam yang sama produknya, ya kan?
Nah maka ya itu tadi, kita tinggal pilah dan pilih aja. Kira-kira memang kan pasti kan nggak mungkin dong salah satu produk dari kelurahan ini kan ada produk unggulan, ya kan? Nah itu yang kita ambil, coba tuh apa berapa titik yang kita ambil kan, agar kita bisa jadi satu, nanti menjadi bingkisan mereka di saat misalnya DPRD lagi kunjungan kemana atau ada tamu dari mana diberikan itu. Usulan itu berjalan nggak waktu itu? Saya sudah sampaikan kepada Pak Kadis pada saat itu, informasi dari Pak Kadis katanya sudah melakukan instruksi kepada lurah dan camat. Begitu saya cross check lapangan ternyata belum sampai saat ini. Jangan-jangan memang karena lagi trending topik sekarang katanya lagi nggak ada anggaran itu. Itu kan dari 2023 saya sampaikan. Kekosongan itu sekarang. Makanya ya itu tadi sih sebetulnya kalau menurut kita gini, jangankan saya juga waktu itu menyampaikan di saat rapat anggaran tuh, coba sih jangan kebiasaan pemerintah Kota Cilegon tuh, kita kumpulin masyarakat, seremoni, ya kan, potong gunting pita, ya kan, setelah itu bubar, nggak ada. Yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, salah satu contoh kita sebagai pengusaha kata kita, yang dibutuhkan adalah market. Bukan hanya sekedar begitu kita bikin kantor baru, kita resmiin, undang pejabat, undang wartawan segala macam, setelah itu besoknya selesai. Iya kan? Bukan itu yang kita butuhkan. Tapi yang dibutuhkan adalah oleh pelaku-pelaku UMKM ini adalah market yang jelas. Iya. Kalau sudah jelas titiknya di pemerintahan misalnya salah satu contoh, dibayar dimasuk ke kelurahan, dibayar misalnya setiap bulan atau berapa lama sekali dibayar oleh Pemkot. Kan jelas, kalau misalnya nanti pelaku UMKM ini ada tutup misalnya, berarti ada yang salah di sistemnya. Iya kan? Uang marketnya udah jelas kok. Iya kan? Kalau misalnya ada yang salah, berarti dari sistemnya atau dari pelaku UMKM-nya ada yang salah. Tapi kalau dari teman-teman Bakar sudah ada tidak political will-nya misalkan untuk plotting anggaran khusus untuk itu? Kita waktu itu kan karena memang kebetulan kita ini kan DPRD, ini kan ada pimpinan. Iya kan? Pimpinan DPRD memang kita sudah sampaikan pada saat itu meminta untuk bisa melakukan mengakomodir teman-teman. Karena apa? Kita itu kan di DPRD hampir setiap hari ada hearing, ya kan, baik dengan masyarakat, baik dengan segala macam ini dan itu, paripurna ini dan itu segala macam, ini kan lumayan nih, banyak nih. Kita coba akomodir mereka, cuman memang pada saat itu memang belum diberikan kesempatan, karena memang kan masa bakti kita kan tinggal dikit lagi ya. Mudah-mudahan ke depan nih pemimpin kita ke depan, baik dari pemimpin DPRD bisa melakukan hal itu, gitu tuh. Agar apa? Betul-betul bisa merata. Jangan sampai nanti akhirnya kita tebang pilih. Karena apa? Kalau kita secara pribadi menggunakan produk-produk UMKM ini kan nggak bakal banyak, ya kan? Paling beli berapa biji sih, karena kan kita juga kan nggak terlalu banyak. Iya, tapi kalau itu masif luar biasa. Betul. Masif dari seluruh dinas sampai kecamatan dan kelurahan. Betul. Nah, termasuk juga kan kemarin juga kita itu dari Badan Anggaran waktu itu saya lupa teman siapa lah waktu itu menyampaikan di rapat Badan Anggaran agar ini BPRS ini bank punya pemerintah Kota Cilegon. Minimal kepala dinas, ya kan? Wali kota, anggota DPRD, tapi ketua sudah deposito di BPRS, ya kan? Nah maksud kita apa? Ini agar teman-teman juga bisa support nih BPRS agar bisa keberlangsungan hidupnya bagus nih, ya kan? Biar sehat, jangan ini mah di BJB aja kan gitu tuh. Jadi nggak apa-apa masuk ke BJB, nanti masuk lagi ke BPRS, ya kan? Walaupun kerja 2 kali kan juga, tapi kan ya seenggaknya kita ada perputaran uang di situ, BPRS jadi sehat. Ini kan nggak pernah dilakukan. Akhirnya kan kemarin kan sempat rame kan, bahwa gerakan Praja Menabung. Iya kan, Praja Menabung, dan juga posisinya juga ada beberapa berita kan terkesan bahwa wali kota atau pemerintah Kota Cilegon memaksa untuk nabung, ASN dan non-ASN. nabung ke BPRS. Padahal kan ya memang pada saat itu juga rapat anggaran sudah kita bahas juga agar BPRS ini sehat, karena kan sempat kemarin kan sakit tuh, sakit parah, hampir kita mau ditutup, ya kan? Tapi alhamdulillah ya bisa berjalan lagi gitu tuh. Bukan karena ini endorse, bukan. Karena kita juga rada berpikir kurang sehat kalau ngeliat begitu tuh. Masa kita punya bank sendiri tapi kita tidak support. Oke. Kalau bicara anggaran tadi itu, ini yang menjadi trending topik. Baik itu di konstituen, mungkin masyarakat dalam hal ini, maupun juga dari lembaga-lembaga resmi pemerintah, dinas, maupun juga dinas-dinas teknik, ataupun juga dinas-dinas pencari anggaran. Kesulitan sekali untuk mengeksekusi atau juga menjalankan program kerja eksekutif, karena itu tadi, berbagai alasan dan juga kondisi, karena anggarannya yang tidak ada. Betul. Baik, sahabat Banten News, masih kita laksanakan
podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara bantennews.co.id dan juga DPRD Kota Cilegon. Dan masih bersama Kang Erik Airlangga, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Baik Kang, di penghujung acara ini. Siap. Dan juga penghujung kepemimpinan eksekutif dan legislatif. Ya. Betul ya? Betul. Jadi ini anggaran yang perjalanan pemanfaatan anggaran yang ini tidak sampai di penghujung. Betul. Kalau Kang Erik mungkin akan berlanjut karena masa jabatannya bertambah. Kontraknya ditambah. Kontraknya ditambah. Biasa outsourcing. Apa yang perlu menjadi imbauan Kang Erik, terutama bagi eksekutif, karena di sini kan adalah kontrol. Betul. Ya, sedangkan posisinya gini Kang ya. Di 2024 ini sampai 2029 hampir mayoritas 8 anggota DPRD yang terpilih kembali. Ya kan, incumbent-nya. Dengan beberapa teman-teman incumbent yang PAW memang totalnya ada 12. 12-13 orang. Tapi yang memang saat ini ada kan 8. Maka sebetulnya ini akan menjadi kerja ekstra teman-teman DPRD ke depan, karena hampir banyak mayoritas diisi oleh anak-anak muda dan anak-anak baru, orang-orang baru. Maka ini kan menggali pengalaman dan pengetahuan lagi di DPRD. Iya, karena sudah tertinggal ya. Betul, satu sudah tertinggal, kedua juga karena hampir mayoritas basicnya sebagai pengusaha dan sebagai orang-orang baru yang memang belum berkecimpung di pemerintahan. Wong kita sendiri aja beberapa teman-teman di DPRD kan kita rasa yang udah 10 tahun, 15 tahun atau bahkan ada yang 20 tahun di DPRD mungkin belum bisa mengetahui secara utuh apa tupoksi dan pengawasan kita kepada eksekutif. Begitu kan? Nah, maka itu tadi ya, kita berharap ke depan teman-teman yang baru bisa lebih maksimal terkait masalah pengawasan kepada OPD-OPD terkait. Karena saat ini kan kita hanya tinggal menghitung hari, kalau nggak salah 2 bulanan lah ya. Anggota DPRD yang lama ini akan duduk kembali kan, begitu tuh, akan dilantik kan di bulan September tanggal 4 kalau nggak salah. Nah, makanya saya berharap kepada OPD-OPD terkait juga ke depan harus lebih ekstra. Karena kan kita belum tahu apakah incumbent akan jadi lagi atau diisi orang baru. Sedangkan kalau diisi orang baru maka akan regulasi di situ juga kan banyak berubah juga. Baik dari kepala dinas, mungkin lurah, camat, segala macam ini kan berubah lagi. Maka kan ini kan harus beradaptasi lagi nih dengan orang-orang baru, termasuk juga dengan teman-teman DPRD. Maka saya berharap ke depan semua betul-betul bisa jalan. Dan saya berharap juga dengan kepala dinas kan ada beberapa kepala dinas yang baru nih, termasuk lurah camat juga beberapa banyak yang baru. Nah, saya berharap ke depan bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti terjadi lagi hal begini lagi, apalagi sampai saat ini sejarah Kota Cilegon baru saat ini kan begitu kan, anggaran semraut, acak-acakan, defisit segala macam. Bahkan ada beberapa OPD yang tidak bisa memaksimalkan kegiatan itu. Ya mungkin teman-teman media lebih paham, lebih tahu lah terkait masalah hal itu. Makanya saya berharap ke depan baik dari OPD, baik dari DPRD bisa sama-sama bersinergi dan seirama. Jangan sampai nanti dalam hal ini kita saling lempar bahasa bahwa dinas terkait tidak bisa maksimal. DPRD sendiri banyak orang-orang baru sehingga kontrolnya kurang maksimal begitu kan. Saya berharap ke depan, apalagi saat ini kita melihat ada Bu Haji Uyun yang mantan wakil ketua begitu kan, ada Pak Haji Rahmat, ada beberapa kawan-kawan yang lain begitu kan, Pak Fatur Rohmi ketua Komisi 2 yang memang sangat luar biasa lah dalam hal, karena beliau-beliau ini kan badan anggaran juga kan. Iya. Gitu ya. Makanya kita rasa dengan adanya para teman-teman yang incumbent ini mudah-mudahan bisa mewarnai teman-teman nanti yang terpilih kembali di 2024 bulan September ini, bisa mengawal teman-teman yang baru, bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan juga masukan-masukan yang positif agar jangan sampai nanti marwah DPRD ini jadi nggak bagus. Oh. Baik, ini sangat luar biasa nih closing statement dari Kang Erik. Tapi kalau boleh sedikit diinterupsi ini dengan bahasa seirama antara eksekutif dan legislatif. Terus yang ngontrol siapa kalau semuanya seirama? Iya kan, berbicara seirama itu kan tidak harus semuanya sama. Ya kan, seirama itu sama-sama untuk membangun pemerintah membangun kota Cilegon yang lebih baik lagi. Kang Erik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sama-sama. Senang diskusi podcast kita hari ini. Siap. Dari kediaman Kang Erik saat ini di kawasan Cibeber, Kota Cilegon. Terima kasih atas waktu diluangkan. Ya. Kita sambung nanti di lain kesempatan. Siap. Demikian Sobat Banten News, podcast kita hari ini, podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan bantennews.co.id. Saya Gilang Patah undur diri, Kang Erik juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.